Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak macam nikmat, ya. Pertama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada hari ini seperti biasanya salah satu nikmat yang besar tadi itu nikmat iman dan Islam itu sampai saat ini juga kita masih bisa disempatkan meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu, terutama dalam pelajaran Ad-Darsul Lughatul Arabiyyah atau pelajaran bahasa Arab. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir kelak nanti kita akan diberikan syafaat oleh beliau, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku salih dan salihah, pada hari ini sebelum kita melanjutkan ke materi, maka terlebih dahulu dan lebih berkahnya pelajaran kita hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang berikutnya. Nah, di sini ada gambar banyak orang, ya, ada gambar banyak orang yang terdiri dari ada kakek-kakek, nenek-nenek, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, mbak-mbak, mas-mas, dan semua sudah ada di gambar ini. Kira-kira siapa yang tahu pelajaran kita hari ini apa? Coba ada yang tahu? Oke, pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang afrodul usrati. Yang pelajaran kelima ini afrodul usrati atau anggota keluarga. Ustaz yakin semua pasti memiliki keluarga. Tidak mungkin kalian lahir tiba-tiba, ya. Pasti kalian memiliki mama, pasti juga kalian memiliki papa, bapak ataupun ibu. Tanpa bapak dan ibu tidak mungkin kita bisa lahir, karena perantara mereka lah kita bisa dilahirkan di dunia ini. Baiklah anak-anak saleh dan salehah, nah sekarang kita akan mencoba menghafalkan atau mempelajari kosakata tentang anggota keluarga. Nah, dulu kalian di kelas 3 pernah juga Ustaz sampaikan, ya. Nah, kalau di kelas 3 ada namanya pelajarannya itu A'dhaul Usrati, anggota keluarga. Nah, di kelas 4 ini kembali lagi bertemu dengan anggota keluarga, namun berbeda kata bahasa Arabnya saja, ya, yang berbeda. Nah, afrodul usrati kalau di kelas 4 ini, nah, sama artinya juga anggota keluarga. Nah, nanti yang membedakan antara pelajaran kalian ketika di kelas 3 dengan di kelas 4 ini, yaitu yang pertama ada tambahan kosakata sedikit dibandingkan waktu kalian di kelas 3 tahun lalu. Nah, di kelas 4 juga kalian sudah mulai belajar bagaimana menyusun kata-kata kosakata bahasa Arab itu untuk menyempurnakan ke dalam sebuah kalimat. Ya, dengan kalimat itu kalian bisa menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke kosakatanya. Nah, seperti biasa, ya, salah satu fondasi kita untuk mempelajari sebuah bahasa itu adalah harus memperbanyak menghafalkan kosakata. Karena dengan kosakata kita bisa berbicara. Karena dengan kosakata kita juga bisa mengimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari atau berkomunikasi bersama orang lain, ya. Bagaimana kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang baik dan benar. Tentunya harus memiliki tatanan atau tata cara ketika berbicara. Ya, apapun bahasanya pasti memiliki tata cara untuk berbahasa dengan baik dan benar. Nah, kosakatanya al-mufradatu atau kosakata. Di kelas 4 itu ada namanya al-ibaratul jadidah. Nah, sama juga kosakata artinya. Nah, apa saja yang ada di antara anggota keluarga itu? Yang pertama adalah jaddatun. Jaddatun artinya adalah nenek. Yang berikutnya ada juga jaddun, artinya adalah kakek. Nah, insya Allah kalian masih ingat ini, ya, sudah ada di kelas 3. Yang berikutnya ada ammatun.
artinya bibi. Yang berikutnya ada ammun, artinya paman. Sebelum Ustaz lanjutkan, Ustaz harapkan dicatat langsung ya artinya. Nah, supaya sambil kalian menulis, sambil juga kalian menghafalnya. Nah, karena dengan tulisan itu otomatis cepat akan masuk di otak kalian. Yang berikutnya ada abun. Abun itu artinya adalah bapak. Kemudian ada ummun. Ummun itu artinya adalah ibu. Yang berikutnya ada ukhtun shaghiratun. Nah, ini yang kosakata barunya. Nah, dulu ketika kalian masih di kelas 3, pada tahun lalu itu belum ada yang namanya ukhtun shaghiratun. Ukhtunnya ada, tapi shaghiratun-nya yang tidak ada. Jadi ukhtun shaghiratun itu adalah artinya adik perempuan ya. Nah, ada saudariku yang kecil, nah otomatis kan adik maksudnya, jadi adik perempuan. Yang berikutnya juga, nah ini baru juga, ada akhun shaghirun. Akhun shaghirun artinya adalah adik laki-laki. Akhun dengan ukhtun itu ada juga di kelas 3. Nah tapi kata-kata shaghirun dengan shaghiratun itu tidak ada. Nah di kelas 4 ini kalian mendapatkan kosakata yang baru. Ukhtun shaghiratun itu artinya adik perempuan. Kemudian akhun shaghirun itu artinya adalah adik laki-laki. Nah, yang berikutnya ada juga bintun. Bintun. Nah, ini bintun ini juga baru, kosakata baru yang kalian baru dengar ya. Di kelas 3 tidak ada. Bintun itu artinya adalah anak perempuan. Ya. Kemudian ada juga ibnun. Ibnun itu artinya adalah anak laki-laki. Nah, makanya kenapa ketika orang disebutkan nama orang tuanya, misalkan ya Muhammad Fahri bin, nah, karena Fahri itu adalah anak laki-laki ya, bin itu maksudnya adalah anak dari siapa misalkan. Begitu juga bintun atau binti, misalkan Amira binti siapa nama bapaknya Amira. Nah makanya disebut dengan bintun, binti. Binti itu artinya anak perempuan, sama juga dengan bintun. Ibnun itu juga anak laki-laki ya. Anak laki-laki itu biasanya kalau disebutkan anaknya nanti siapa, otomatis bin ya. Nah, sebenarnya itu adalah ibnun ya. Jadi bintun, ada ibnun. Bintun itu artinya anak perempuan, kemudian ibnun itu artinya anak laki-laki. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya. Sekian dari Ustaz, semoga bisa dipahami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.